Kita sepakat bahwa not ini nggak ada. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, langsung saja ya. Saya di sini akan sedikit memberikan tentang teori dasar dalam bermain gitar yang biasa disebut dengan Caged System. What is Caged System? Caged System itu intinya dengan menggunakan open chord, 5 chord ya. C, A, G, E, D. Open chord ini adalah chord-chord yang dimainkan dengan cara melepas atau mengopen tanpa memencet senar-senar tertentu ya. Misal C, ini senar 1 dan 3, tidak kita petik. G, A, D, E. Dan apa gunanya Caged System? Pasti buat pemula melihat fretboard gitar ini sangat-sangat luas, very wide, dan sangat membingungkan. Tapi dengan cara Caged System itu nanti kita dapat melihat fretboard gitar ini sesimpel melihat tut piano 12 tut ya, 1 oktav saja. Seperti apa cara menerapkannya? Kita belajar bareng. Yap, Caged System pertama dikenalkan kalau nggak salah oleh itu ya, Kudrykoven atau apa itu bacanya, ilat Jawa ya. Kudrykoven sama Joy Pass ya. Dan masih banyak lagi sederet gitaris dunia yang sudah mempopulerkan Caged System ini. Sebagai tambahan informasi saja ya. Jadi fungsi Caged System diantaranya mempermudah kita dalam memainkan chord di segala fret. Misal main C di fret sini-sini itu pakai Caged System bisa. Dan di antara fungsi lainnya juga bisa digunakan sebagai teknik itu ya, sweep arpeggio ya, teknik arpeggio. Oke, jadi sebelum kita menginjak ke pembahasan, dalam Caged System itu ada 5 formula ya, atau root shape ya. Ada 5 root shape ya, itu kalian harus tahu. Yang pertama, kalian sembari bisa melihat gambar ya. Yang pertama, senar 2 dan senar nomor 5 terpisah 2 fret. Ini senar nomor 5 mana? Senar nomor 5 ini. Terpisah 2 fret, 1, 2. Jadi di sini. Ya. Senar 2 dan 5 ini nada C, beda oktav. Jadi ini mempunyai kesamaan nada ya. Oke? C. Ini pola ini yang membentuk chord C. Itu formasi yang pertama. Senar 2 dan senar nomor 5 terpisah 2 fret. Ya. 1, 2 di sini ya. Nah, dari sini kita beralih ke root shape yang kedua. Kita dapat senar nomor 5 ada dia ini. Senar nomor 5 dan senar nomor 3 terpaut atau terpisah 2 fret. Senar nomor 3. Ini senar nomor 5 di sini. 1, 2 di sini. Ini mempunyai not yang sama, C, beda oktav. Oke. Senar nomor 5 dan senar nomor 3 terpisah atau terpaut 2 fret. Dan ini yang membentuk chord C juga, seperti ini. Oke. Chord C yang bentuknya seperti A, sini ya. Dan nut ini adalah jari pinjaman dari pabrik ya. Kita asumsikan jari ini adalah nut. Seperti ini ya. Atau kita asumsikan nut ini adalah jari kita. A. Kalau main C seperti ini. Oke. Tadi formasi atau formula atau root shape yang kedua, senar nomor 5 dan senar nomor 3 terpisah 2 fret. Ya. Dari sini kita geser lagi, mengalir menuju root shape yang ketiga. Senar nomor 3 dan senar nomor 6 maksud saya, dan 1 terpisah atau terpaut 3 fret. 1, 2, 3. Nah, ini 3 not ini mempunyai nada yang sama, C masih. Ya. Jadi
Posisi seperti ini bisa membentuk chord C. Ya, chord C yang berbentuk seperti G open chord ya. Nah, ini ya. Nah, Bang, itu senar nomor 3 kok nggak disebutin fretnya? Ya nggak usah disebutin, soalnya kita bisa pakai ketika kita mau main gadget, misalnya dari D ya, misalnya D ya di sini, senar nomor 3-nya ya di D tetap ini ya. Ini posisi lost open G ini ya, root shape-nya ini senar nomor 3, senar nomor 6 dan 1 terpisah 3 fret. 1 2 3. Nah, ini ya. Oke, kita sampai di root shape yang ke berapa ini tadi? 3 ya. Oke, kemudian kita beralih ke root shape yang keempat. Senar nomor 6 dan 1 dan senar nomor 4 terpisah 2 fret. Ini ya. Kemudian ya. Dan ini bisa membentuk chord C. Chord C yang bentuknya seperti E ketika open chord. Jangan lupa ya, ini nut ini adalah representasi dari jari kita. Jadi anggap saja nggak ada nut. Jadi chord E itu seperti ini ya, belepotan banget nih, belum makan nih. Nah, seperti ini. Lah ketika di C, sama ya. Oke, kemudian dapat ya root shape yang keempat. Kemudian root shape yang kelima yang terakhir, senar nomor 4, yes, dan senar nomor 2 terpisah 3 fret. Nomor 4, 1 2 3, senar nomor 2 terpisah 3 fret. Dan ini membentuk chord C yang bentuknya seperti D ketika open chord di sini. Oke. Saya ulang lagi, kita asumsikan nut ini nggak ada. Jadi kita pura-pura menekan dengan jari telunjuk dan chord D seperti ini. Dan ketika C seperti ini. Oke, itulah root shape 5 root shape ya dalam gadget system. Kemudian dari fret 12 ini adalah bentuk atau beda oktav aja ya. Intinya sama ya. Kesini tadi ya, muter aja, muter-muter. Intinya itu sampai ini aja fret 12 ya, karena fret 12 ke sana itu adalah bentuk yang sama seperti fret 1 sampai 12. Beda oktav aja ya. Oke. Jadi kita bisa dapatkan chord C dalam 5 bentuk yang gadget tadi ya. C, G, A, D. C. Oke. Chord C yang bentuknya seperti A, seperti ini. C, A, G. Chord C yang bentuknya seperti G. Oke. Habis G, E. Chord C yang bentuknya seperti E. Habis E, D, gadget ya. Chord C yang bentuknya seperti D. Oke. Bang, lah gimana kalau A? Jangan yang dibahas C terus dong. Ya udah, santai aja, keles. Oke, kemudian kita bahas yang A ya, biar nggak C terus ya, biar nggak ada yang tanya ya. A, nada A di mana? Di sini, karena chord A di sini ya, nadanya di sini. Senar nomor 5 lost dan senar nomor 3 fret berapa? 2. Kita terapkan dengan gadget system. Untuk root shape yang dimulai dari senar nomor 3 tadi gimana? Ayo anak-anak. Masa kalian lupa? Jangan-jangan kalian tidur. Senar nomor 3 dan senar nomor 6 sama senar nomor 1 terpaut 3 fret. 1, 2, 3. Jadi chord A yang lain bentuknya seperti ini ya. Oke. Paham gak guys? Makanya kita kadang menyelipkan kapo di sini itu biar kita bisa main chord A tapi dengan bentuk jari seperti open chord G gitu maksud saya. Kalian gimana sih? Seperti itu ya. Kemudian
Root shape yang kedua untuk A, kita dapat ini. Senar nomor 6 dan senar nomor 1. Dan senar nomor 4 terpaut 2 fret di sini. Ya. Jadi dapat chord yang bentuknya seperti E. Ya. Jangan lupa nut ini adalah nggak ada. Jadi kita pura-pura menekan dengan jari telunjuk kita. Nah, chord A yang bentuknya menyerupai E. Nah, kita udah dapat di sini. Kemudian root shape berikutnya adalah senar nomor 4. Yes, senar nomor 4 dan senar nomor 2. Yes, terpaut 3 fret. Jadi seperti ini. Chord A yang berbentuk seperti D adalah ini. Nah, D. Jangan lupa, nut ini pura-puranya nggak ada. Kita pura-pura menekan. Nah, dapat. Dan ini biasa digunakan untuk isian-isian sebuah lagu. Oke, sangat simpel sekali bukan? Tidak serumit yang kalian lihat bahwa fret gitar ini sangatlah simpel ya. Karena hanya pengulangan-pengulangan saja. Oke, masih ada root shape satu lagi ya. Yang terakhir tadi di sini ya. Yang berbentuk chord A yang menyerupai chord D yang open chord ya. Kemudian ini. Tadi yang pertama masih inget nggak? Jangan mikirnya wik-wik doang. Senar nomor 2 dan senar nomor 5 terpaut 2 fret. Seperti ini ya. Bang lah, terus chord A yang dipakai di root shape yang terakhir ini gimana bang? Ya ini seperti ini jadinya. Nih lihat bro. Oke, kok ada ininya bang? Lah ini C ini loh guys. Kita kan sudah sepakat bahwa nut ini sebenarnya nggak ada. Jadi kita pura-pura neken aja di sini. Chord C itu bentuknya seperti ini sebenarnya. Kalian dibantu sama pabrik, sama pembuat gitar, dikasih nut ini biar kalian tidak susah. Itu. Oke. Yes, paham. Kemudian gimana root shape-nya kalau D? Ya. Tambah ya, padahal tadi sama C sama A ya. Udah satu lagi nggak apa-apa. D. Root shape yang pertama ini ya, senar nomor 4. Senar nomor 4 dan senar nomor 2 terpaut 3 fret ya, seperti yang tadi di sini ya. Lah ini di sini. Oke. Oke, kemudian root shape yang berikutnya, senar nomor 2 dan senar nomor berapa ini? 5 terpaut 2 fret. Oke. Nah, terus bentuk chordnya seperti apa? Nah, seperti ini dong. Kita kan udah sepakat bahwa nut ini adalah sebenarnya halusinasi. Ini bantuan dari pabrik biar kita tidak susah. Jadi D-nya seperti ini. Oke, sepakat. Dan root shape yang berikutnya kita dapat di sini ya. Tadi kan sampai sini ya. Kita lanjut di sini. Senar nomor 5 dan senar nomor 3 terpaut 2 fret. Jadi di sini. Terus chord D yang menyerupai chord A gimana bang? Ya seperti ini. Ya. Kita sepakat bahwa nut ini nggak ada. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, root shape yang berikutnya, senar nomor 3 dan senar nomor 6, senar nomor 1 terpaut 3 fret seperti ini. Jadi chordnya seperti ini yang dibentuk ya. Kok seperti itu bang, sini main? Ya iyalah, tadi kan kita udah sepakat. Kamu itu gimana sih? Bahwa nut ini adalah representasi dari jari telunjuk kita. Asumsikan ini nut nggak ada, ya pasti kita harus memencet seperti ini guys. Oke, sini pun juga seperti ini. Nah, kemudian root shape yang terakhir, senar nomor 6 dan 1 dan senar nomor 4 terpaut 2 fret. Nah, seperti chord E ya.
itulah di antara salah satu fungsi gadget system itu untuk apa? Untuk mempermudah kita untuk menjelajahi fret-fret ini tanpa bikin kita bingung. Kita main kunci C tidak hanya melulu di sini saja, kita bisa main di sini, bisa main di sini, bisa main di sini, dan bisa main di sini ya. Oke, jadi kita lebih bisa berimprovisasi ya. Kemudian penerapannya dalam arpeggio mungkin saya tidak akan memberikan banyak. Mungkin salah satunya adalah ketika kita main D di sini, arpeggionya kalau triad chord mungkin bisa. Kemudian kalau yang model dari senar 5 kita kan dapat di sini D. Ya udah tinggal main. Oke. Oke, D. Kemudian arpeggio D kayak gini juga bisa, bro. Misal ya. Pokoknya saya kasih intinya saja ya. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita bahas lebih dalam lagi ya seputar gadget system ya. CGAD. Gadget system itu kependekan dari chord C, bukan kependekan tapi kunci C, A, G, E, D itu kita rangkai seperti Thomas dan kita baca gadget. Caket ya, caket. Oke, sepertinya sudah cukup tutorial seputar gadget system ya. Semoga bisa manfaat ya. Insya Allah kalau kalian belajar terus seperti ini, insya Allah ya tetap bingung. Saya juga bingung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.